soalnya seni itu tidak terlalu dihargai di sekolah-sekolah. Makanya saya mendirikan sekolah art ini, ya. Dan tadi Prof. Daniel mengatakan selama ini di sekolah-sekolah kita yang bahasa ini ya dianggap kelas 3. Kelasnya di bawah STEM tadi. Di bawah STEM. IPA itu kelas atas. Ya. IPS kelas 2. Bahasa itu kelas dewe. Ya, itu agak aneh, ya. Ya. Terus kalau ya pendidikan seni itu tidak digarap dengan sungguh-sungguh, ya. Karena kan kalau misalnya terinspirasi dari Habibie misalnya, harusnya kan ke ITB nih, atau mungkin yang ke barat. Tapi kemudian Prof. Daniel malah ke timur, ke Surabaya, nyarinya perkapalan. Bukan ya, kan Pak Habibie kan mengembangkan industri perkapalan di PT PAL, PT DI di Bandung, Pindad, macam-macam. Jadi saya lihat peta ini 70% air, kalau nggak penerbangan atau perkapalan. Nah, pertanian organik terpadu. Ya. Ada pertanian terpadu, tapi ini tidak tambah organik. Ada yang tidak organik, tapi sudah terpadu. Ini terpadu organik, ya, gitu. Jadi kita menggunakan, jadi ada peternakan, ayam, ada kambing, ada sapi, tidak banyak, itu sebagai lab saja. Kemudian ada kolam ikan. Gitu. Jadi ini membuka mindset mereka, Prof, ya, tentang pertanian dan juga peternakan. Jadi sebenarnya visi maritim visi ruang, Mas, bukan visi komoditi. Ruang. Visi ruang. Itu beda sekali cara pandangnya, lebih canggih. Ya. Selama ini kita terkena penyakit Belanda, itu penyakit komoditi. Hidupnya dari jualan komoditi mentah. Jual batu bara, jual kayu, jual kopi, jual apapun lah, mentahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Inspiring People, kami berkunjung ke Rashid College of Art and Maritime Studies. Kita akan berkesempatan untuk mengenal lebih dalam sosok inspiratif di bidang akademis, khususnya dalam bidang kemaritiman yang punya segudang prestasi. Seorang guru besar Fakultas Teknologi Kelautan di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Beliau juga PhD holder pertama di Fakultas Teknologi Kelautan ITS, juga pernah menjadi Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, Cabang Surabaya, dan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur yang pertama juga, termasuk pernah menjadi Ketua Dewan Pakar Jawa Timur, anggota Komite The Royal Institution of Naval Architects yang bermarkas di Inggris. Tidak hanya di bidang akademik dan juga kelautan atau teknologi kelautan, beliau ini ternyata juga pernah mengasuh sekolah politik Cokroaminoto, dan sekarang menjadi Ketua Pendidikan Tinggi Dakwah Islam atau PTDI Jawa Timur. Beliau adalah Profesor Insinyur Daniel Muhammad Rosyid, MPhil, PhD, Emrina. Assalamualaikum, Prof. Daniel. Waalaikumsalam, Mas Nasir. Ya. Udah benar ya, Daniel? Daniel. Oke, bukan Daniel ya? Boleh. Tapi memang nama itu agak sedikit asing ya, karena biasanya kan Daniel. Kalau Daniel ini apakah memang terinspirasi dari nama-nama luar negeri atau gimana tuh, Prof? Ya, ceritanya? Jadi nama asli saya itu Muhammad Rosyid, pemberian ayah saya. Lalu ibu saya memberi nama Daniel karena ibu saya guru bahasa Inggris, dan banyak waktu saya masih kecil, itu buku-buku bahasa Inggris umumnya terjemahan dari Bible. Jadi ada kisah tentang Nabi Daniel. Dan ibu saya terinspirasi dengan kisah di Perjanjian Lama itu. Ya, memang keluarga kami sebagian ada yang dari ibu ya, ada yang tapi mayoritas Muslim lah. Tapi sebagian ada saudara kami yang non Muslim. Ya. Jadi memang lahir dari keluarga campuran gitu, Prof? Iya, boleh dibilang begitulah. Kan di Klaten waktu itu kan, waktu saya masih kecil di Klaten itu memang suasananya begitu. Ya, jadi beda dengan ayah saya betul-betul backgroundnya lebih kental lah Islamnya, orang kota. Ibu saya itu orang desa. Jadi orang desa banyak pengaruh, dan kalau mau sekolah tinggi-tinggi, umumnya ya disponsori oleh sekolah-sekolah, oleh lembaga-lembaga Katolik atau Kristen. Waktu itu ya. Kalau mau sekolah tinggi zaman itu, ya. Lulus SMA, kalau mau kuliah di, ibu saya sempat dapat beasiswa mau ke Australia sebelumnya, dibiayai oleh lembaga-lembaga Katolik, tapi oleh ayah saya dilarang, nggak boleh pergi. Gitu. Tapi saya baca-baca juga ada
campuran dari suku juga antara orang tua Prof dan Ya, Bapak dan Ibu ini? ayah saya itu hidungnya hidung bengkong atau ayah saya. Ya, jadi memang backgroundnya ya migran lah ya, migran. Mungkin ada campuran India, ada campuran Yaman barangkali ya, saya tidak tahu persis ya. Tapi memang penampilannya kalau salah Satu kakak bude saya itu sangat kelihatan India atau Arabnya. Jadi memang tidak Jawa asli ya, jadi sudah campuran saya. Saya kira jarang sekali kita mendapatkan wong Jawa asli. Yang benar-benar Jawa asli itu ya. Jarang. Pasti sudah campuran. Sudah campuran. Ya, oke. Ya. Nah, kita bicara nih tentang kehidupan Prof Daniel tadi ya. Dengan kalau dari kampus tadi akademisi kan memang teknik kelautan, Prof ya. Sekarang. Teknik kelautan. Tapi kemudian tadi dengan beragam aktivitasnya di Dewan Pendidikan, kemudian juga mendirikan ini Rosyth College ini, kemudian juga ada politiknya juga, sekolah politik gitu. Sebenarnya yang membentuk Prof Daniel sampai seperti ini tuh gimana ceritanya dulu, Prof, waktu masa muda dulu? Saya kira karena mungkin sebagian karena pendidikan saya sejak kecil, karena terutama ibu saya kira karena ibu sangat membentuk cara berpikir saya. Jadi saya sudah terekspos dengan banyak buku, berbagai macam buku ya, dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Sehingga saya juga suka seni walaupun tidak menekuni seni ya. Jadi memang cara berpikir saya tidak terlalu linier, vertikal gitu, tapi agak apa istilahnya? Horizontal, melebar. Tidak vertikal gini, tapi agak radial gitu kali ya. Jadi karena sebagian karena pengaruh seni barangkali, dan saya mencoba mempelajari banyak alat musik, tapi tidak pernah ada yang saya kuasai beneran. Ayo coba sana, coba sini. Ya. Saya di bawah saya lihat ada piano tuh. Ada piano. Memang saya sediakan kalau mungkin ada mahasiswa yang mau main piano, cucu saya atau anak saya mau piano. Saya persilakan. Bagi saya musik menurut saya penting, dan itu saya sadari pentingnya setelah kenapa kok, apalagi kalau kita memahami maritim. Kemaritiman itu satu dunia yang penuh dinamika. Ya. Kalau kita mau memahami lebih banyak dinamika, musik itu cara yang bagus karena ada naik turun, tempo dan sebagainya itu. Salah satu cara mengasah kepekaan waktu ya bermain musik, dan juga bermain dalam arti umum, olahraga, beraktivitas, bermain. Ya, apakah bal-balan. Saya juga mencoba hampir semua olahraga. Sejak kecil saya berenang, kemudian bal-bal, ikut klub sepak bola, ikut bela diri, wah macam-macam. Ini sejak kecil? Sejak kecil. Itu memang... Karena di depan rumah saya itu lapangan sepak bola. Jadi karena di depan lapangan sepak bola, hampir tiap hari saya bal-balan. Kemudian ada tetangga yang punya meja pingpong, saya ikut main pingpong. Hampir semua saya mainkan, tapi tidak ada sesuatu yang betul-betul saya kuasai. Coba sana, coba sini. Ya. Jadi artinya selayaknya masa muda atau anak-anak muda ya bermain. Betul. Bermain, begitu ya. Saya waktu saya kecil saya orang yang puas bermain. Jadi ibu saya itu tahu kalau pulang ke rumah ya menjelang maghrib lah, main aja mulu, main sana ke sana ya. Dan itu jadi tidak terlalu serius kuliah, sekolah. Waktu, ya. Jadi saya kira orang-orang seusia saya sekarang ini lebih banyak bermain daripada sekolah. Jadi sekolah tidak terlalu serius waktu zaman saya masih kecil. Setelah tahun 80-an, 90-an makin ke sana itu ada sekolah full day school. Aku tidak mau full day school, terlalu membosankan. Ya. Dan saya kira mungkin itu yang membuat saya perhatian tadi itu ya. Iya, saya tidak terlalu terfokus pada teknik, walaupun ayah saya pernah minta saya jadi dokter atau jadi tentara. Karena waktu itu saya mengenal Pak Habibie, saya memutuskan ambil teknik perkapalan yang tidak banyak orang ambil. Jadi anak-anak SMA 1 Semarang itu, SMA 1, 2 Semarang itu, umumnya kalau nggak ke selatan, Salatiga, Solo atau Jogja, atau ke barat, ke Bandung, Bogor atau Jakarta. Yang ke timur seperti saya, bisa dihitung dari jari. Mungkin cuma 1 atau 2 orang.
yang memutuskan ke timur. Apalagi ambil teknik perkapalan. Apalagi. Nah itu Prof, karena kan kalau misalnya terinspirasi dari Habibie misalnya, harusnya kan ke ITB nih, atau mungkin yang ke barat. Tapi kemudian Prof Daniel malah ke timur, ke Surabaya, nyarinya perkapalan, bukan ya, yang kan Pak Habibie kan mengembangkan industri perkapalan di PT PAL, PT DI di Bandung, Pindad, macam-macam. Jadi saya lihat peta ini 70% air, kalau nggak penerbangan atau perkapalan. Nah, saya memutuskan, waktu itu keputusan saya betul-betul, saya senang sekali. Waktu saya diterima di perkapalan, hanya 40 orang yang diterima di perkapalan. Saya senang sekali. Jadi saya merasa datang ke Surabaya sebagai kota yang asing bagi saya, tapi saya melihat, saya senang sekali. Apalagi waktu saya kuliah, itu banyak dosen-dosen Jerman masuk banyak di teknik perkapalan. Kami ada lab baru, ada workshop baru, orang-orang Jerman banyak di situ. Jadi buku-buku kami, buku-buku Rusia. Karena teknik perkapalan di ITS itu dibangun pada waktu zamannya Bung Karno. Dan waktu itu kita dekat sekali dengan orang Rusia. Ya. Jadi hampir semua buku-buku saya waktu saya kuliah itu bahasa Inggris tapi terbitan Rusia. Dan dosen-dosen saya alumni Rusia. Ya. Alumni Vladivostok, Odessa, bagus lah. Jadi artinya keputusan Prof Daniel untuk kuliah ke ITS waktu itu memang sudah dipikirkan dengan matang. Artinya nggak sekedar asal kuliah gitu. Enggak. Jadi saya memang terinspirasi oleh Habibie. Ya. Pertama saya senang dengan benda-benda yang bergerak. Anak semakin mobil-mobilan atau apa gitu ya, suka main-main itu. Tapi waktu itu saya tidak tertarik dengan otomotif. Ya. Dan maunya ya satu yang bergerak. Apakah di air atau di laut atau di udara. Jadi itu yang membuat saya kemudian memilih teknik perkapalan. Itu satu pilihan yang tidak lazim. Tapi alhamdulillah saya merasa itu keputusan yang benar. Ya. Dan mensyukuri itu Prof ya? Iya, saya kira saya bersyukur karena itu ya. Dan saya meninggalkan Semarang itu dengan semangat muhajirin ya. Hijrah ya. Hijrah. Jadi kalau saya mau tetap establish katakan begitu ya, ya mungkin di Semarang saya betul-betul buka hijrah, betul-betul hijrah itu. Medan baru memang ada temannya ayah yang di sini yang cukup lama, Haji Bisri Ilyas. Haji Bisri itu teman ayah saya sejak muda, yang di Gresik itu yang punya real estate. Ya, itu teman ayah. Haji Bisri, ya. Sehingga kemudian Prof menjalani perkuliahan dengan semangat ini. Karena saya lihat kan juga ada aktif di berbagai macam organisasi mahasiswa. Betul. Saya merasa tadi karena sejak kecil saya agak lateral berpikirnya gitu ya. Pertama enggak banyak mahasiswi. Karena di ini mahasiswa tok di sini. Saya cari akal supaya ketemu mahasiswi. Jadi salah satunya itu hingga ikut di kegiatan kemahasiswaan, ikut di latihan kepemimpinan, kemudian juga sempat kemudian mengelola musola, lalu ya ketemu HMI akhirnya ya. Jadi kira-kira Pak Nuh yang memperaksa dengan HMI, Pak Nuh. Ini juga menarik karena kemudian Prof Daniel tadi aktif mengaktifkan musola yang sekarang menjadi Masjid Nurul Ilmi ITS. Iya, waktu itu masjid belum ada. Jadi adanya itu GOR. GOR itu dipakai untuk Jumatan sama sholat Id kali ya. Oh enggak, sholat Id di luar. Untuk sholat Jumat. Ya. Jadi untuk sholat maukut, sholat 5 waktu itu kami di satu ruang musola, tapi jadi musola, lalu ada kita siapin perpustakaan, kemudian ada ruang untuk tentir, mahasiswa yang kesulitan kuliah kalkulus misalkan, atau fisika dasar, itu banyak yang nggak lulus kan, fisika dasar kalkulus, itu biasanya mengulang, ada perlu tentiran, tapi istilahnya apa itu mentoring lah ya, itu di situ, waktu itu Pak Nuh ketua musola, saya salah satu divisinya lah gitu ya. Ya menyelenggarakan sholat Jumat, mempersiapkan peringatan Hari Besar Islam, terus kami bikin training Ta'limul Islam, antara lain mengundang almarhum Pak Fuad Amsari, Pak
Amin Pak Rais, pernah kita undang dalam acara Taklimul Islam di kampus ITS. Sampai kemudian menjadi masjid itu ya. Ya, kemudian musola bikin panitia untuk mempersiapkan masjid, cari dana untuk bangun masjid. Saya sempat ke Bandung waktu itu ngurus mencari dana, sempat mau undang Bimbu ke kampus untuk fundraising. Jadi beberapa, kemudian yang dibantu, waktu saya itu dibantu oleh dana dari Timur Tengah kali untuk masjid ITS itu. Apa yang membuat Prof. Daniel kemudian semangat tadi untuk beraktivitas di kemusolaan atau kemasjidan waktu itu, selain di organisasi tentu? Ya, saya kira memang waktu itu inspirasi revolusi Iran. Saya banyak baca buku-bukunya orang-orang Syiah, terutama Dr. Ali Syariati. Itu yang banyak mempengaruhi cara berpikir saya. Waktu itu saya membaca bukunya Syariati tidak dalam perspektif ideologis sekali, tapi saya kira pengaruh revolusi Iran itu rasa sekali. Tahun 80-an itu kan, tahun 79 kan revolusi, tahun 80 revolusi Iran. Itu saya kira buku-buku orang pemikir-pemikirnya banyak masuk, terutama melalui Salman, Masjid Salman. ITB kami juga punya kontak kan dengan Salman, dengan Salahuddin di Jogja dan sebagainya. Ikut training-trainingnya, latihan mujahid dakwah. Itu yang komunitas itu ada. Jadi saya kira kalau itu terpapar saya dengan kegiatan-kegiatan keislaman itu karena saya kira pengaruh revolusi itu. Pengaruh revolusi itu. Lalu juga waktu itu masih berjiwat bisa dihitung dengan jari. Iya betul. Tahun 80 itu Waktu itu kita bikin buletin musola. Itu kita tampilkan mahasiswa yang berjibat pertama kali di ITS. Iya, musola. Terus ada foto masjid yang nggak jadi-jadi itu. Rektor marah. Rektor marah, kenapa kok masjid yang nggak jadi difoto? Terus ada foto mahasiswa yang berjilbab. Itulah kira-kira. Jadi memang ada kalau dulu waktu itu zaman Golkar masih sangat powerful. Dan kalau Prof. Daniel melihat sekarang gerakan ataupun juga aktivitas mahasiswa saat ini dibandingkan di tahun 70, tahun 80-an itu gimana, Prof? Semangat yang mereka miliki saat ini? Saya kira mereka lebih berorientasi profesi sekarang. Itu mungkin tantangan zaman sekarang sebab mereka itu sekolahnya makin mahal. Yang masuk ke ITS itu makin lama makin anak dari keluarga mampu. Dulu teman-teman saya kebanyakan nggak mampu. Tapi sekarang itu yang masuk ITS duitnya akeh. Wong tuane suge-suge. Jadi udah nggak mikir ini Nggak mikir aktivitas. Artinya kalau kuliahnya mahal, dia maunya segera lulus dan sekerja kan, dianggap investasi. Kalau dulu zaman saya mungkin tidak terlalu dikejar-kejar untuk segera lulus. Waktu pun saya termasuk lulus cepat waktu itu. Saya lulus 9 semester, itu sudah termasuk cepat. Untuk teknik? Untuk program 8 semester. 8 semester. Program S1 kan program semester. Saya lulus 9 semester itu sudah termasuk cepat. Sebab kebanyakan teman-teman saya, leading saya itu lulusnya 10, 11, 12, bahkan ada yang mau di DO baru lulus Jadi saya kira motivasi mahasiswa untuk segera lulus itu kuat sekali, sehingga mereka kurang bermasyarakat. Aktivitas mereka itu menurut saya terlalu miskin dalam perspektif saya pengalamannya bermasyarakat kurang, mereka lebih asik hidupnya di depan gadget, waktunya habis. Mereka kan istilahnya digital citizen, atau saya kan enggak, saya pendatang. Imigran di digital ini imigran pendatang. Saya imigran. Kalau mereka lahir sudah citizen dia citizen Jadi memang saya kira itu tantangannya. Jadi makanya organisasi kemahasiswaan seperti HMI dan sebagainya itu agak kesulitan merekrut anak muda sekarang. Diarahkan mungkin ke arah profesi menekuni keteknikan, keinsinyuran atau apalah. Saya kira memang zaman agak berubah dan sekolah terutama makin lama makin mahal. Makin lama makin mahal, termasuk sekolah-sekolah Islam, saya kira. Nanti kalau kita bicara tentang pendidikan di lingkungan Muhammadiyah, bagaimana saya menjadi ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur,
Itu saya tidak tiba-tiba kenapa Pak Imam minta saya jadi Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Apakah karena saya aktif di Muhammadiyah waktu itu, sehingga tiba-tiba Pak Imam minta saya jadi Ketua Dewan. Yang pertama kali ya, Dewan Pendidikan Jawa Timur. Saya kira ini memang lalu saya tadi apalagi setelah di Dewan Pendidikan itu saya kemudian jadi Dewan Pakar Jawa Timur. Problem yang saya hadapi untuk masukan Pak Gubernur kan makin beragam, nggak terlalu fokus ke bidang tertentu. Jadi lebih radian tadi itu ya. Ini yang mau saya tanyakan juga ke Prof. Daniel. Jadi artinya tadi di teknik kemaritim, kemudian sampai dapat gelar PhD pertama di bidang itu di kampus ya. Kemudian di kampus tentu ada banyak aktivitas akademik, kemudian juga mungkin amanah-amanah di jurusan dan sebagainya. Tapi kemudian orang melihat Prof. Daniel sebagai Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur yang pertama tadi itu. Apakah sejak di kampus atau sejak sebelum jadi Dewan Pendidikan sudah aktif tadi memperhatikan ataupun juga risau masalah pendidikan, sehingga di bidang itu kemudian di bidang mana? Ya, pertama saya terpapar dengan dunia pendidikan secara lebih intens karena saya menjadi Ketua IKWAM SD Muhammadiyah 4 Pucang. IKWAM Ikatan Wali Murid. Wali Murid SD Muhammadiyah 4 Pucang itu. Anak-anak saya yang umumnya alumni di situ ya. Jadi lalu saya berinteraksi dengan banyak guru. Saya membaca buku-buku tertentu yang agak kritis terhadap dunia pendidikan, terutama di Schooling Society. Ini pertanyaan saya, kenapa Prof. Daniel membaca buku itu? Apa memang sekedar ya pengen baca aja, atau memang udah ada kerisauan di situ? Ada kerisauan, terutama waktu itu saya menilai bahwa saya merasa saya ini tidak, sebagai saya punya pengalaman waktu kecil kan, jadi kenapa saya yang punya seni, saya tidak punya, soalnya seni itu tidak terlalu dihargai di sekolah-sekolah. Makanya saya mendirikan sekolah art ini, ya. Karena ternyata memang sekolah itu terlalu STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics ya. Jadi terlalu tak kiri lah kan gitu ya. Yang kanan seperti bahasa, dan itu tak agak. Saya dididikan, saya merasa bisa studi sampai selesai PhD ini karena bahasa Inggris saya punya basis yang kuat, sehingga saya tidak takut ambil bidang apapun sebetulnya. Kalau saya menguasai bahasa Inggris ya. Dan itu terbukti. Saya lulus persis 3 tahun lulus, saya lulus PhD itu. 3 tahun untuk dua jenjang ya? Iya, saya pertama ambil MPhil dulu. Memang begitu caranya kalau di Inggris. Jadi kalau saya sudah punya background pekerjaan 2 tahun, saya di PT PAL, saya melamar jadi dosen. Itu saya kalau mau ambil PhD, karena saya diberi beasiswa itu 3 tahun. Berarti untuk PhD memang. Tapi tidak bisa langsung, saya harus melewati MPhil dulu. Nah, MPhil dulu kalau 1 tahun saya di-assess, kamu bisa lanjut ke PhD langsung. Yang tidak bisa langsung, lanjutkan 1 tahun untuk MPhil. 2 tahun. Gitu. Nah, 2 tahun aja. Tapi kan saya diberi beasiswa 3 tahun. Sehingga 1 tahun pertama, saya di-follow oleh John Caldwell, bisa langsung, saya ambil PhD langsung. Dan ini karena bahasa tadi Prof ya? Saya yakin begitu, karena bacaan saya cukup banyak lah, bisa mengasih banyak buku ya. Dan tadi Prof Daniel mengatakan selama ini di sekolah-sekolah kita yang bahasa ini kelas 3, kelasnya di bawah STEM tadi. Di bawah STEM. IPA itu kelas atas, IPS kelas 2. Bahasa itu kelas dewe. Ya, itu agak aneh. Ya. Terus kalau pendidikan seni itu tidak digarap dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya kan juga melihat waktu saya pulang dari Inggris, anak saya kan sempat sekolah di Inggris. Jadi bagaimana pendidikan di Inggris itu menurut saya lebih balance, lebih balance education, ya tidak terlalu STEM. Ya. Ini yang bagi saya, menurut saya penting, dan ujian nasional waktu saya lihat sekolah-sekolah terlalu STEM, ya terlalu STEM sehingga anak-anak yang tidak terlalu berbakat di STEM nampak bodoh. Padahal dia punya kecerdasan lain, kecerdasan seni, olahraga, yang itu tidak dihargai oleh sistem sekarang ini. Sampai sekarang. Tidak terlalu dihargai. Sampai sekarang. Itu satu kerugian besar dari segi investasi sumber daya manusia. Sebab kalau kita berhasil menghubungkan seni dan olahraga, kita bisa menjadi juara dunia. Kita bisa mengekspor film atau nyanyian ke seluruh dunia. Tapi karena kita begitu, kita menjadi importir lagu-lagu Korea dan film-film Korea. Kan gitu kan? Jadi ini saya kira kerugian besar.
Padahal industri besar ini, industri kreatif ini. Dan justru itu yang diminati saat ini ya. Iya, tapi pendidikan formalnya nggak menunjang. Ini yang menyebabkan Prof Daryl tadi risau dan membaca buku-buku tentang pendidikan sekolah, termasuk yang deschooling tadi itu. Ya, deschooling society. Itu saya kira kritik yang paling tajam yang pernah saya baca. Ya. Dan terbukti sekarang. Karena Ivan Illich melihat yang dibutuhkan bukan pembesaran sekolah, tapi yang dibutuhkan adalah kesempatan belajar yang lebih luas. Sebelum ada internet loh waktu itu. Yeah. Dia sudah membayangkan. Nah, dia sudah membuat namanya learning webs. Yeah. Learning webs itu tidak hanya sekolah formal, tapi dengan adanya internet itu belajar bisa dimanapun. Guru tetap penting, tapi perannya posisinya berubah. Sekolah juga boleh tetap ada, tapi tidak boleh terlalu mendominasi. Nah, begitu sekolah itu terlalu mendominasi, itu buruk. Itu buruk bagi banyak orang. Nah, jadi yang bisa memanfaatkan sekolah yang makin mahal itu hanya elit saja. Ya. Segelintir. Segelintir orang. Nah, sekarang seperti Pak Prabowo kan marah-marah juga nih. Kerisauannya sama dengan saya. Karena sekolah-sekolah yang bagus tuh hanya sedikit. Tapi beliau terjebak dengan sekolah Taruna Nusantara. Itu beliau concern dengan memperbanyak kesempatan sekolah yang bagus, tapi pendekatannya keliru menurut saya. Sekarang kan sekolah Garuda juga, Prof. Sekolah Garuda, sekolah rakyat. Ya, ya betul, sekolah Garuda itu yang sekolah unggulan kan, dan sekolah rakyat. Ya. Nah, ini kemudian yang akhirnya membuat Prof Daryl tadi aktif di dunia pendidikan, sehingga orang melihatnya lagi bukan cuma akademisi yang kemaritiman di ITS, tapi juga seorang pendidik, seorang pemikir di bidang pendidikan. Sampai ada tempat ini, Rashid College of Arts and Maritime. Apa nih ceritanya gimana nih, Prof? Iya, tadi kepercayaan pada pendidikan yang terlalu menelantarkan pendidikan seni dan olahraga. Saya membuka Rashid College ini sebagai tempat kursus. Dulu ada tempat latihan nari di sini, melukis, kerajinan tangan. Juga ada waktu kita buka ada semacam karate. Ya, saya melihat anak Indonesia itu begitu berbakat. Cuma tidak di STEM semua. Nah, kalau cuma diukur dengan STEM, ya nampak bodoh mereka. Nah, jadi persoalan kita adalah pendidikan kita sekarang ini adalah membuka kesempatan yang lebih luas bagi kecerdasan non-STEM, ya, art, bahasa, sport dihargai dengan yang sama. Dan pemerintah harus menyediakan sarana ujian yang sama. Sebab kalau nggak diuji dia nggak nambah pinter kan. Nah, jadi mestinya ujian itu dipilih oleh, nggak boleh. Kalau dia nggak suka matematik, ngapain ikut ujian matematik? Jadi dia pilih aja, saya mau ujian nyanyi, karena saya bagus di nyanyinya, sesuai bakatnya, minatnya. Nah, loh dia nggak berbakat matematik, suruh ujian matematik, ya pasti hancur dia. Ya, jadi matematik ya minimalis lah, tapi jangan terlalu didewa-dewakan. Ya, jadi saya kira sekarang makin terbukti. Apalagi kita harus bekerja dalam tim ya. Ya ada yang kuat matematiknya, ada yang kuat seninya, kuat bahasanya, kuat. Dan kita kan tahu bahwa gara-gara kita tidak menghargai olahraga, kehidupan kita kan makin tidak sehat. Karena aspek-aspek kesehatan itu terlantar. Karena guru tidak tertarik dengan mahasiswa atau siswa yang sehat. Tapi siswa yang pintar. Nah, nah, ini yang justru ini kesalahan fatal. Begitu kesehatan itu diabaikan, diet kita itu buruk sekali. Jadi kita memerlukan revolusi makan sebenarnya. Makan yang tidak terlalu banyak pewarna, pengawet, perasa, yang fresh. Itu berarti pertanian harus bagus. Pertanian harus bagus. Perikanan juga harus bagus. Nah, supaya kita hidup sehat. Sebab anak yang pintar tapi nggak sehat, ora dinggo, Mas. Dia harus sehat dulu. Sehat, tahan bekerja lebih dari 8 jam kalau perlu, tahan hidup dia di alam yang kalau mau di laut kan harus sehat, Mas. Nggak bisa anak yang nggak sehat mau ke laut, habis dia. Asma nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita membutuhkan anak yang sehat. Itu lebih penting daripada anak yang pintar. Karena kalau sekarang ini, Prof, saya ketemu anak-anak muda, Gen Z istilahnya. Mereka pasti hampir semuanya bilang, saya punya GERD gitu yang lambung. Kemudian dia punya anxiety, kecemasan. Betul. Ini juga apakah ada hubungannya dengan sistem persekolahan tadi yang terlalu... ada, karena mereka kurang gerak. Jadi
persoalan-persoalan psikologis yang menumpuk, Ya. lalu ada istilah mental issue ya, itu karena mereka kurang bergerak. Bergerak itu tanda orang-orang sehat. Dan salah satu ciri orang yang merdeka itu adalah bergerak, ya. Dan orang sehat harus bergeraknya lebih banyak lagi. Bahkan untuk sehat harus tetap bergerak pertahanan itu, ya. Dan itu tadi itu seluruh potensi-potensi kecerdasan itu berkembang dengan gerak itu. Ya, kalau dia disuruh diam, cuman digital aja. Terutama anak laki-laki, Mas. Ya. Anak laki-laki lebih membutuhkan gerak daripada anak perempuan. Memang fitrahnya gitu. Jadi terlalu lama bersekolah itu akibatnya apa? Anak laki-laki kalah prestasinya anak perempuan. Karena dia terlalu banyak duduk, anak laki-laki itu. Kalau model pendekatannya sama seperti sekarang, anak laki-laki dan anak perempuan di satu kelas yang sama, mendapatkan kurikulum yang sama, pasti anak perempuan lebih baik. Lebih, tanda kutip, lebih cerdas secara kognitifnya. Iya, daripada laki-laki. Karena fitrahnya laki-laki harus lebih banyak bergerak. Harus lebih di luar ruang. Nah, jadi pendidikan kita ini mestinya sadar gender, bukan netral gender. Gimana tuh Prof? Sadar? Jadi bisa maksudnya atau gimana? Tidak harus dipisah. Dipisah boleh. Tapi anak laki-laki harus mendapatkan perlakuan melalui satu mekanisme belajar yang berbeda dengan anak perempuan. Ada yang sama, mereka bisa duduk di kelas yang sama. Tapi di tempat-tempat lain dia harus dibebaskan, tidak sama-sama. Karena anak laki-laki membutuhkan outing lebih banyak. Fitrahnya gitu, anak laki-laki itu. Kalau dia tidak begitu, dia nanti menurun ke laki-lakiannya dalam jangka panjang. Ya, kan jalannya gitu sekarang. Ya, perilakunya yang aneh-aneh. Ya, karena anak laki-laki kurang bergerak. Kurang bergerak, terlalu banyak diam. Banyak diam gini. Jadi perlu ruang gerak. Perlu ruang gerak yang lebih banyak. Sehingga kalau Prof Dani tadi mengatakan terus bergerak ini kan memberikan manfaat ya. Melihat kesehatan. Kesehatan. Kalau pepatah kita kan menyebutkan kalau air itu bergerak dia akan mensucikan. Ya, dia juga nggak akan bau, dia nggak akan tergenang gitu ya. Imam Syafi'i kalau nggak salah. Nah ini juga yang menyebabkan Prof Dani tadi terus bergerak. Artinya setelah ada Rosyth College of Art and Maritime Studies, sekarang juga agro pesantren. Ya. Ini visi apa lagi nih Prof yang pengen? Ya, karena ini tadi kan karena kepercayaan kepada pola makan kita. Kemudian kenapa kita banyak impor pangan, ketahanan pangan kita diragukan. Ya, kita sangat tergantung pada pupuk-pupuk kimia yang buruk dalam jangka panjang. Jadi kualitas tanah kita itu menurun. Makin lama membutuhkan pupuk kimia makin banyak. Kesuburan tanah kita itu makin lama makin jelek. Ya. Itu karena kita terlalu menggunakan pendekatan kimia. Ya. Dan itu masuk ke tubuh kita. Dan mungkin mengubah gen kita. Ya. Sehingga banyak masalah penyakit yang terkait dengan degeneratif seperti penyakit gula, gagal ginjal, kanker, dan sebagainya. Karena makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Karena makanan kita jelek sekali. Bahkan termasuk makanan yang hijau. Artinya kan sebenarnya konsumsi buah juga, sayur juga, tapi ternyata ini pun terkontaminasi. Terkontaminasi dan secara genetik karena sudah dimodified. Namanya genetically modified organism. Jadi sudah direkayasa genetik. Yang impor-impor itu. GMO itu ya? GMO itu. Jadi itu kita membutuhkan revolusi makan. Ya. Dan itu juga kita harus pandang tadi, karena kita menyambut bonus demografi, kalau anak-anak muda kita sakit-sakitan, jadi bom nanti Mas, bukan bonus, bukan dividen ya. Bom demografi. Bisa bonus. Kalau anak kita sakit-sakitan, sudah waktunya dia bekerja, menikah juga mungkin terlambat gara-gara cara hidupnya nggak beres. Ya. Salah satu ciri bahaya yang kita mengancam itu karena kita mulai banyak menunda menikah. Jadi ini yang jadi tidak sehat juga. Ya, jadi saya kira, jadi kenapa kami mendirikan Rosyth College of Agrotrend? Ya, karena Rosyth College of Agrotrend. Pesantren. Jadi anak-anak kita lulusan SMA yang mau mandiri, tidak mau kuliah atau tidak bisa kuliah, itu bisa belajar di sana, melihat pertanian sebagai dalam perspektif Islam bagaimana. Karena menyediakan makanan di meja-meja kita, di dapur kita itu satu amanah. Ya, satu hal yang agak terlantar. Pertanian itu adalah satu sektor yang makin tidak diminati oleh anak-anak muda. Betul. Karena kurang keren.
kurang keren atau tidak prospek. Jadi ada masalah. Nah, saya ada masalah di situ, ya. Jadi memang harus dilakukan ini lagi-lagi nih semacam revolusi berpikir, ya, bagaimana supaya karena pangan ini kebutuhan yang vital, apalagi dengan krisis sekarang ini, ya. Jadi kita harus, Pak Prabowo kan sudah bilang ini energi, pangan, air. Nah, itu betul revolusi yang besar, dan saya kira ini saya mencoba mulai dari situ. Apa yang dilakukan di Rosyth College of Agrotrend ini, Prof? Ya, itu anak-anak muda datang untuk belajar mengenai pertanian dalam perspektif Islam. Ya, nanti juga belajar tentang muamalat sekitar pertanian, menghitung zakat pertanian, tapi juga belajar marketing, dasar-dasar agronomi pertanian, dasar ilmu tanah, ya. Kemudian juga teknologi yang dibutuhkan untuk selama proses tanam sampai ke pasca panen, ya. Belajar mengolah. Kami ada pabrik kopi kecil, kami beli kopi dari tetangga kami, petani, kemudian kami olah untuk kemudian kami jadikan bubuk ataupun jadikan bin, lalu kita kasih merek, kita jual. Itu salah satu pendapatan kami sekarang dari kopi. Artinya dari hulu ke hilir, artinya mereka dari menanam bagaimana kemudian? Menanam untuk kopi tidak, karena kami tidak punya kebun. Tapi produk lain? Produk lain kita sedang nanam sekarang. Ada menanam tomat, kemudian melon, kacang tanah, jagung. Kami punya lab, tidak luas memang, kami punya lab, lalu ada greenhouse, kita tanam. Sekarang kita barusan panen tomat misalkan, lalu mungkin panen manisa. Kita sekarang coba, kemarin kita panen jagung, tidak banyak, memang itu skalanya tidak untuk kita ekspor sebagai produksi, cuma untuk sarana berlatih para santri. Caranya bagaimana melihat pertanian secara integrated, namanya integrated organic farming, pertanian organik terpadu. Ya. Ada pertanian terpadu, tapi ini tidak tambah organik. Ada yang tidak organik, tapi sudah terpadu. Ini terpadu organik. Ya, gitu. Jadi kita menggunakan, jadi ada peternakan, ayam, ada kambing, ada sapi, tidak banyak, itu sebagai lab saja. Kemudian ada kolam ikan. Gitu. Jadi ini membuka mindset mereka, Prof, ya, tentang pertanian dan juga peternakan, termasuk tanda kutip ngaji juga di situ nih. Ya, jadi ngaji karena lingkungan pesantren ya, subuh. Belajar adzan, ada kajian, kitab, kemudian juga nanti ada, kalau kelas-kelas tadi seperti pertanian tadi mungkin ya setelah, mereka pagi-pagi setelah sarapan pergi ke lab untuk bertani. Setelah itu kira-kira menjelang zuhur balik ke pondok, lalu baru setelah zuhur kira-kira mereka ada kelas. Jadi ngaji, benar-benar ngaji tentang pertanian dan ngaji sebagai santri, tapi juga bertani. Kemudian bukan hanya bertani, tapi setelah panen mereka juga bisa memasarkan. Apa yang sudah mereka belajar bisnisnya. Jadi belajar agrobisnis. Karena kalau kita lihat sebagian besar ya petani kita, mereka bertani, tapi yang untung adalah tengkulaknya. Yang menjual dengan harga mahal justru bukan mereka. Ini memutus ini. Iya, jadi saya kira betul sekali. Jadi memang kita ada masalah di situ karena selama para petani itu tidak mendapatkan akses ke sumber-sumber pembiayaan yang sehat, yang syar'i, mereka kan kesulitan. Ya. Jadi memang ada PR besar di situ di bidang pertanian, sehingga supaya pertanian bukan sektor yang mengalami devolusi, tapi ini kalau kita lihat, kalau ini kita yakini sebagai amanah, ya harus disupport mati-matian, supaya biaya-biaya produksi bisa ditekan, akses pembiayaannya juga lebih murah. Dengan skema-skema syar'i saya kira akan lebih murah, ya, tidak pakai model riba ya. Dan saya kira ini yang sangat kita butuhkan ini, pertanian yang kalau nanti kita harus melakukan hilirisasi, basisnya tetap pertanian. Melakukan oleh tambah, jangan cuma jual jagung kan, jagung sudah diolah jadi tepung, sudah diolah jadi apa lagi, buah-buahan juga begitu, macam-macam sumber-sumber karbohidrat kita banyak, tidak harus beras, sukun, ada bote, macam itu ya, buahnya sekali itu.
Bentul, itu bisa kita olah. Di era yang krisis pangan itu nantinya justru mereka yang bisa memenuhi kebutuhan ini akan survive. Oke. Ini masalah pertanian. Kalau ke maritim, Prof. Nah, ini kan sesuai dengan Prof. Daniel di maritim. Apa yang salah dari pengelolaan dunia maritim kita ini? Kita dulu pernah punya jargon sebagai poros maritim dunia. Kita juga, ya sampai saat ini, ada negara maritim yang sangat luas sekali. Prof. Daniel menyebut bentangannya seperti Eropa nih ya, Indonesia nih. Tapi pengelolaan maritim kita, ada yang keliru atau gimana, Prof? Ya, jadi kita ini negara kepulauan, tapi belum menjadi negara maritim. Ya. Negara kepulauan itu fitrah yang tidak bisa kita tolak. Kita pemberian dari Allah. Ditakdirkan seperti itu. Ya. Lalu Pak Juanda tahun 57 itu dia punya visi maritim, sehingga ada deklarasi Juanda. Ya. Jadi sebenarnya visi maritim visi ruang, Mas, bukan visi komoditi. Ruang. Visi ruang. Nah, itu beda sekali cara pandangnya, lebih canggih. Ya. Selama ini kita terkena penyakit Belanda, itu penyakit komoditi. Hidupnya dari jualan komoditi mentah, jual batu bara, jual kayu, jual kopi, jual apapun lah, mentahan. Itu yang dilakukan Belanda. Yang Belanda selama itu kan gitu, merok di sini itu diolah di Eropa kan, dijual di sana dengan harga lebih tinggi kan. Nah itu mestinya kita melakukan itu, jangan Belanda yang melakukannya, dilakukan di sini. Basisnya tetap harus pertanian karena kita dianugerahi sinar matahari sepanjang tahun, tanah yang subur, ya kita basisnya pertanian. Nah perikanan, budidaya itu juga karena tanahnya luas, dan visi maritim itu visi dagang. Jadi kepentingan maritim kita itu kepentingan perdagangan. Ya, jadi itu kita ini kan dagangnya diserahkan ke orang lain, sehingga kita tidak menentukan harga pertanian pun yang menentukan bukan kita, orang lain. Termasuk harga batu bara, minyak itu yang menentukan di London atau New York, karena kita tidak menjadi pedagang. Nah, visi maritim itu visi Islam, karena Islam itu menghargai para pedagang setinggi sederajat dengan para nabi duduknya, para pedagang itu, asalkan mereka jujur. Ya, jadi justru itu kalau kita mau membangun semangat maritim itu semangat entrepreneur, semangat saudagar sebetulnya. Dan itu yang hilang selama ini, karena kita berhenti hanya menjadi petani dan nelayan, tidak menjadi pedagang. Nah, lalu dari perspektif pembangunan, ya, jadi kalau kita mau mengajukan maritim, berarti cara berpikir itu cara berpikir jasa. Karena maritim itu lebih banyak ke transportasinya, trade, perdagangan, and commerce, termasuk awake dagang nganggo duitnya apa, dolar apa. Nah ini akan kita lihat sekarang ini rupiah harus jatuh, karena kita tidak ngurus commerce-nya. Bertahun-tahun kita dijebak dengan riba. Nah kalau commerce-nya riba, ya kita diperbudak terus, dihapusi terus kita bertahun-tahun oleh sistem riba, oleh sistem ini, ya, sehingga kita harus pikir ulang supaya kita. Saya dapat tamu dari teman dari James Forum dari Inggris suatu ketika, kira-kira 25 tahun yang lalu datang ke ITS. Dia bilang ke saya, Daniel, orang-orang Indonesia itu kalau korupsi itu amatiran. Kami orang-orang putih ini kalau korupsi canggih, sopan dan elegan, yaitu dengan cara riba. Padahal itu korupsi ya? Nah itu korupsi. Tapi orang nggak sadar. Itu orang Inggris loh ngomong ke saya. Bukan orang saya, dia orang Inggris ngomong. Jadi kita harus segera bebaskan ekonomi kita dari riba. Ya, paling tidak harus kita bebaskan itu. Jadi gimana cara untuk menguatkan nih maritim kita nih, Pak? Ya, pertama memang harus ada perencanaan pembangunan yang lebih bervisi maritim. Jadi teman-teman Bappenas, terutama atau Bapeda, itu harus melihat laut lebih sebagai matra, bukan sebagai sektor. Ya, jadi seperti itu. Nah itu berarti membutuhkan semua, apakah itu perdagangan, pendidikan, kesehatan, itu jadikan bagaimana ini maritim bisa dimanfaatkan. Ya, jadi ada orang rame-rame kan bikin jembatan Suramadu kan. Jembatan Suramadu itu cara berpikir yang keliru kan. Itu cara yang berpikir karena melihat laut itu sebagai pemisah.
bukan sebagai penghubung. Jadi dikasih jembatan. Dikasih jembatan. Padahal jembatannya sudah ada, yaitu air laut itu. Ya. Sebab kalau air laut itu ada, bayangkan kalau air laut itu kering, sehingga transportasi batu bara dari Banjarmasin, dari Kalimantan Timur ke Paiton, itu pakai truk. Ongkosi piro. Iya. Harus bangun jalan dulu, harus bangun jalur kereta api dulu, baru bisa membawa batu bara dari Kalimantan Timur atau Kalimantan ke Paiton. Nah ini sudah ada laut, nggak perlu bikin jalan. Nggak perlu dibikin jembatan. Harus bisa dipikir kapal aja. Itu basic ya. Nah sekarang ini berarti kalau kita melihat kapal itu sebenarnya melihat jalan, harus mendapatkan prioritas, harus diberi bunga murah, harus diberi insentif karena dia secara fiskal pajak harus diberi ringan. Secara bunga kalau dia kredit juga harus diberi ringan. Karena dia seperti orang bikin jalan atau bikin waduk untuk infrastruktur untuk negeri kepulauan seluas Eropa ini. Ya, kalau kita tidak punya jaringan kapal, ini distribusi banyak hasil-hasil bumi, hasil-hasil industri itu tidak terdistribusi baik dengan keseluruhan. Sehingga terjadi kesenjangan kan. Harga-harga juga senjang. Betul. Semen di Jawa dengan semen di Papua luar biasa mahal. Dan itu karena kita salah pandang, kita gagal melihat kemaritiman sebagai instrumen untuk pemerataan pembangunan. Sehingga sekarang ini kita terlalu terfokus pada Jawa. Kan selalu Jawa sentris namanya. Ya. Jadi kita harus melihat ke timur lebih banyak. Jadi usulan saya, look east policy. Jadi pemerintah harus semakin melihat ke timur, berarti harus semakin mengadakan banyak kapal. Macam-macam kapal, tidak hanya kapal dagang, tapi juga kapal negara, kapalnya Bakamla, kapalnya Basarnas, kapal-kapal khusus. Look East Policy ini bukan berarti kemudian harus berkantor di Papua gitu atau sering-sering mengunjungi Papua tanda kutip. Iya. Kalau perlu buka kantor di Papua. Kantor di Papua. Iya. Apa salahnya? Pak Prabowo kan sering bepergian kan? Nah, bikin aja istana kedua di Papua. Jadi ya, artinya sekarang agenda maritim itu tidak ada dalam agenda presiden. Presiden Prabowo saat ini karena arsitektur kabinet sekarang itu tidak berorientasi pada kemaritiman. Ya. Paling tidak ada staf khusus atau Menko Maritim yang kemarin ada Pak Luhut itu. Pak Luhut itu kan terlalu sibuk ngurusi banyak, kecuali ngurusi maritim kan, ya. Nah, akhirnya kemaritiman itu nggak jalan-jalan. Masih kayak gini keadaannya. Ya. IKN itu Pak Jokowi punya di IKN. Tapi tidak membangun maritim. Bisa nggak terjadi penyebaran? Nggak bisa, karena penyebaran itu hanya terjadi kalau hasil-hasil proses-proses produksi di sebuah pulau bisa disebarkan secara murah dan efisien melalui kapal-kapal. Melalui pesawat terbang terlalu mahal. Jadi kalau minyak itu dari Laut Tengah lewat Selat Hormuz diangkut ke Indonesia pakai pesawat terbang, regane piro Mas? Hanya bisa murah lewat kapal. Jadi akan murah sekali biaya transportasinya kalau lewat kapal. Kapal adalah alat angkut yang paling murah. Tidak ada yang mengalahkan kapal. Ini yang disebut Prof. Daniel tadi, Indonesia saat ini negara kepulauan belum menjadi negara maritim. Belum. Jadi negara maritim itu adalah satu strategi, satu geostrategi. Pilihan strateginya. Cina itu bukan negara kepulauan, tapi dia memiliki geostrategi, yaitu menjadi negara maritim. Amerika itu negara benua, tapi dia memutuskan menjadi negara maritim. Dia berarti membangun kapal-kapal supaya dia bisa hadir di seluruh lautan di permukaan planet ini. Cina juga begitu. Karena perdagangan Cina, kalau mengandalkan kapal-kapal asing, bukan kapal Cina, bongko DN Mas. Untungnya titik toh. Kalau dia hanya mengambil keuntungan dari pabrik, tidak mengambil dari keuntungan pengapalan. Rugi juga ya? Tipis. Ya. Jadi keuntungan dari perusahaan, Singapura coba lihat. Singapura itu negara yang paling kaya sekarang. Karena paling kaya. Ya. Itu hidup dari mana? Dari maritim. Jadi bukan dari sumber daya ya, tapi dari kemaritiman. Dia menyediakan fasilitas pelabuhan dan meyakinkan banyak kapal untuk mampir di tempat dia. Ya. Dan dia banyak investasi di armada-armada kapal.
Jadi Singapura lebih maritim dibanding Indonesia. Lebih maritim. Jadi kalau kita lihat produktivitas nasional Singapura dari segi armada nasional itu kira-kira 100 juta deadweight ton kilometer per tahun. Kita baru 70 juta. Belanda 40 juta ton kilometer per tahun. Ya. Singapura itu 100 juta ton kilometer per tahun. Jadi lebih besar dari kita. Itu yang menjelaskan karena dia lebih makmur dari kita. Orang mau jadi kaya itu kudu dagang, Mas. Nggak iso jadi petani. Petani itu yang pedagang juga. Nah, petani harus jadi pedagang. Pedagang juga. Ya. Kalau enggak dia akan miskin. Nah, jadi visi maritim itu makanya menjadi negara maritim itu default geostrategy untuk negara maritim. Karena tadi Cina yang bukan negara kepulauan pun milih menjadi negara maritim. Amerika juga begitu. Nah, kita ini negara kepulauan kok tidak memilih menjadi negara maritim kan aneh. Nah, itu visinya sudah dibangun oleh Bung Karno, diterjemahkan oleh Pak Juanda, tapi dalam perjalanannya karena banyak perencanaan di Bappenas itu didikan Amerika dan didikan Eropa yang berpikir benua. Dia tidak berpikir laut. Kapan itu bisa terrealisasi, Prof? Iya, ini saya kira pertama kemarin kita sudah sampaikan ke Bappenas bahwa kalau kita mau menjadi negara maritim sebagai default geostrategi, maka kita harus siapkan perencanaan pembangunan yang lebih friendly, lebih bersahabat, lebih berpihak pada pengadaan kapal sebagai infrastruktur nasional, memastikan sektor industri perkapalan itu menjadi sektor yang menarik dengan tadi insentif fiskal maupun moneter. Kalau dia kredit buat lebih murah bunganya, kalau kena pajak dibuat lebih kecil bunganya, sehingga orang tertarik untuk masuk investasi di situ. Itu yang terjadi di Malaysia, di negara-negara maju, karena sektor maritim itu multiplier efeknya besar sekali, ya. Efek bergandanya itu besar sekali, ya. Seperti Korea, Korea, Cina sekarang, ya. Cina sekarang itu pelabuhannya 3 pelabuhan Cina itu pelabuhan terbesar di dunia. Padahal dia akan berarti baru, kita udah lebih duluan. Jadi artinya bukan hanya sekedar mengandalkan nanti pariwisata. Oh tidak. Atau kekayaan bawah laut. Ini adalah modal ya, tapi bukan di situ yang kemudian yang kita. Iya, karena kita terlalu commodity oriented. Kita mesti lihat ruang. Jadi kalau kita laut sebagai ruang, kita berpikir maritim. Tapi kalau kita melihat laut sebagai sumber daya, kita juga jadi petani dan nelayan. Jadi kita harus save the paradigm, ya, dari commodity oriented ke space, ruang. Oriented. Ini pandangan maritim begitu. Itu pandangan pedagang. Nah, karena dia membawa satu barang, ada nilai tempat yang diubah kalau dia pindahkan barang ini ke sini. Ya, apalagi dia punya nilai tambah, jadi tambah lagi. Nah, Cina sudah berhenti menjadi pabrik dunia. Sekarang dia menjadi pengangkut dunia. Karena visi maritimnya. Makin kuat dia. Nah, semuanya dikuasai sama dia. Iya, tidak cuma produksinya, tapi pengangkutannya juga. Nah, gitu. Prof Daniel, kalau kita melihat sosok Prof Daniel tadi ya di akademisi, kemudian juga ke organisasi kemasyarakatan, organisasi Islam, kemudian tadi ke agro pesantren, kemudian juga visi maritim, punya Rosyid College seperti ini. Sebenarnya warisan apa yang pengen diwariskan atau diberikan oleh Prof Daniel kepada masyarakat ini? Ya, jadi kita merugi kalau kita mengabaikan pendidikan kita yang terlalu terobsesi dengan STEM. Kita butuh STEM, tapi yang kita butuhkan lebih luas daripada STEM. Karena anak-anak keturunan kita itu sebenarnya tidak di STEM sebetulnya, tapi lebih ke budaya. Budaya ini mesti kita eksploitasi menjadi lebih baik. Kita membutuhkan pendidikan lebih ramah kepada kebudayaan. Dan kita melihat pendidikan sebagai strategi budaya untuk membangun jiwa-jiwa yang merdeka. Sebagai syarat bagi bangsa yang merdeka, itu adalah jiwa yang merdeka. Ya. Saya kira ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk negeri kepulauan ini, tidak ada pilihan lain.
Tidak ada pilihan lain kecuali kita menjadi negara maritim. Ya. Dan itu tadi ada proses sejak benda itu tidak hanya deislamisasi atau sekularisasi, tapi juga demaritimisasi. Jadi kita dijauhkan dari laut lewat perjanjian Giyanti dan Bungaya, ya, sehingga kerajaan-kerajaan Mataram dan Makassar itu mundur ke dalam, ya. Perjalanan antar pulau dikuasai Belanda. Itu step by step, ya. Negara kecil sekecil Belanda bisa sugih karuan. Negara kecil seperti Singapura. Iya, Singapura dikasih di Belanda sekarang. Iya. Belanda sudah ketinggalan dibanding Singapura. Ya. Nah, kalau kita sebagai tetangganya Singapura enggak podo sugih, ya bodoh awake dhewe. Iya. Ya. Jadi saya kira itu. Iya. Jadi kita membutuhkan pendidikan yang lebih memerdekakan, mengembangkan semua potensi anak-anak muda Indonesia, tidak hanya di STEM. Ya. Kemudian kita butuh anak muda yang mau terjun ke dunia maritim dan dunia pertanian, karena kita punya PR di ketahanan pangan. Dan ini yang akan membuat negara kita makin kuat. Kalau kita pangan kita beres, dan produk-produk kita di berbagai pulau tadi bisa distribusikan ke negeri yang luas ini melalui armada kapal nasional yang kuat. Ya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan kepada banyak anak muda, untuk meyakinkan mereka memilih kelautan dan kemaritiman. Ya. Jadi untuk jiwa-jiwa yang bersedih, ya, sekarang kita harus menjadi jiwa-jiwa yang merdeka. Yang pertama tentunya dengan pikiran yang merdeka, dan itu juga perasaan yang merdeka, termasuk juga sering-sering lihat atau ngobrol atau membaca tulisan-tulisannya Prof. Daniel. Sebenarnya terima kasih. Sama-sama, sangat pagi hari ini dengan suara Muslim. Terima kasih. Ya. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada semuanya dan sehat, berkah. Semoga kapan-kapan bisa ke agro nanti tadi, ya. Rasid College Agro Trend. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.